Uang pesangon menjadi harapan bagi pekerja yang mendapat pemutusan hubungan kerja atau PHK. Bagaimanakah cara mengelola uang pesangon agar keadaan finansial tetap stabil? Memanfaatkan uang pesangon, itulah topik perbincangan kita di pagi hari ini, tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya Chandra Dewi di studio Metro Manulife setelah ditemani oleh Bapak Nur Hasan Kurniawan atau Pak Nanang, Chief of Employee Benefits dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Nanang. Pagi Mandra. Pak Nanang, sebelum kita membahas jauh, kiranya yang dimaksud dengan pesangon itu apa ya Pak ya? Persyaratannya seperti apa? Baik, terima kasih Mandra. Jadi kalau kita bicara uang pesangon ya, tapi sebelumnya saya global dulu ya Mandra ya. Sebenarnya gini, kewajiban perusahaan terhadap karyawannya atau pekerjanya tidak hanya uang pesangon. Karena sesuai dengan Undang-Undang 13, perusahaan wajib bila terjadi PHK terhadap karyawannya, ada tiga komponen yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Yang pertama uang pesangon, kemudian uang penggantian hak, ya, terus kemudian yang ketiga adalah uang untuk penghargaan masa kerja. Nah, balik lagi kalau kita bicara PHK ada dua nih, Mbak Andra, ada PHK secara sukarela dan PHK secara tidak sukarela. Kalau PHK sukarela, maka dia tidak berhak untuk uang pesangon, tidak berhak untuk uang penghargaan masa kerja, hanya berhak untuk uang penggantian hak. Nah, tapi kalau PHK tidak sukarela, karena seperti efisiensi perusahaan kemudian rugi, maka terjadi PHK, maka karyawan hak untuk mendapatkan uang pesangon, uang penggantian masa kerja, dan uang penggantian hak tersebut. Seperti itu, Mbak Andra. Kalau uang pensiun lalu bagaimana? Ada bedanya atau ternyata sama ini Pak sebenarnya? Jika perusahaan sudah menyiapkan program pensiun sesuai dengan Undang-Undang 11 tahun 92, maka uang pensiun yang diberikan oleh perusahaan, dalam hal ini ada porsi pemberi kerja, itu bisa dilakukan net off terhadap uang pesangon ataupun uang penggantian hak masa kerja tersebut. Oke, kita beralih ke pengelolaannya. Betul. Kalau begitu nih Pak Nanang ya. Nah, jika jumlah pesangonnya tidak terlalu besar, lalu kita harus bagaimana ini Pak? Nah, tentunya kalau yang karyawan baru mungkin uang pesangon tidak begitu besar. Nah, tentunya kalau uang pesangon tidak begitu besar, karyawan masih punya opsi untuk bekerja kembali. Kenapa? Karena selama ini kan mendapatkan pendapatan rutin. Pendapatan rutin, tiba-tiba pendapatan rutin itu berhenti karena perusahaan efisiensi, nah kemudian diganti dengan uang pesangon. Sementara besaran uang pesangon mungkin hanya cukup untuk 1 atau 2 tahun bekerja, seperti itu sih. Oke, tapi jika ternyata uang pesangonnya cukup besar ini Pak ya, jangan sampai juga kemudian tidak dikelola dengan baik, akhirnya habis begitu saja pastinya ya. Pengelolaan penempatan dana pesangon ini sebaiknya kita tempatkan di mana? Pertama gini Mbak Andra, yang jelas dari karyawan yang mendapatkan uang pesangon harus realistis. Realistis begitu menerima uang pesangon, banyak cerita ya, begitu dapat uang pesangon nih ibarat dapat durian runtuh nih. Jadi akhirnya buat macam-macam, beli mobil lah, beli motor lah untuk ibadah keagamaan, tidak dibelikan aset-aset yang produktif. Jadi memang advice saya adalah harus kembali lagi diinvestasikan, itu pertama. Kedua, kalaupun mau dibelikan aset adalah aset yang produktif. Jadi tentunya gini Mbak Andre, kalau misalnya untuk karyawan ya yang masih usia produktif, kemudian dapat pesangon ya alhamdulillah nih. Nah tinggal bagaimana pesangon yang diterimanya dia ini bisa diinvestasikan kepada aset produktif, yang nanti bisa dia gunakan pada saat pensiun. Nah, tapi kalau misalnya karyawan sudah mau menjelang pensiun, dia mendapatkan pesangon, nah tentunya harus berpikir nih apakah dia masih bisa bekerja kembali atau tidak. Nah tentunya kalau misalnya tidak bisa bekerja kembali, tentunya aset pesangon ini harus dibelikan aset produktif ataupun investasi yang produktif sehingga dia bisa mendapatkan pendapatan rutin untuk menggantikan pendapatan yang selama ini diterima pada saat dia jadi karyawan. Seperti itu. Oke, sebagai penutup Pak Nanang bisa diberikan saran bagi pemirsa tentunya untuk memanfaatkan dana pesangon yang ia terima supaya paling tidak finansialnya tetap membaik. Ada 3 Mbak Andra, jadi yang pertama saya minta pesangon itu digunakan secara realistis sesuai dengan kebutuhannya. Kedua kemudian itu diinvestasikan kepada aset-aset yang produktif, jadi tidak aset-aset konsumtif ya. Terus kemudian ketiga, kalau misalkan investasikan pada perusahaan-perusahaan yang mumpuni dan mendapatkan pengawasan dari OJK, sehingga pada saat kemudian dia pensiun, tentunya aset pesangonnya itu menjadi andalan bagi dia dan keluarganya. Seperti itu. Pak Nanang, terima kasih banyak Pak atas informasi yang telah diberikan ya Pak ya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh